Wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalan amma ba'd. Jamaah rahimullah, kita sempurnakan zikir setelah salat kita dengan baca doa atau zikir li thubutul iman. Zikir untuk mengokohkan keimanan kita insyaallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah, al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah, al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah, kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah, al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan, ya qaddimal ihsan kam laka alaina bil ihsan, ihsanukal qadim, ya hannan ya mannan, ya rahim ya rahman, ya ghafur ya ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana iyyakum udumahu. Mas'alatun, masalah yang kelima tentang lataifus sholat, tentang lembutnya masalah persolatan. Kemarin sudah ada 4 atau 5 ya, mengenai gerakan, lalu bagaimana jamaah ketika berdua, lalu kemudian ma'um masbuk, dan yang kelewatan sholat zuhur. Yang kelima kita akan berbicara tentang melihat najis di dalam badan kita atau dalam baju kita. Saya bacakan takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla tsumma ra'a ala thawbihi najasatun fal ahabbu qada'us sholati wala yalzimuhu. Barang siapa yang sholat kemudian melihat pada bajunya ada najis, fal ahab, maka lebih dicintai, lebih disukai qada'us sholat, mengqadha sholat. Wala yalzimuhu, tapi tidak harus. Walau ra'an najasata fi athna'is sholat, dan jika melihat najis di tengah-tengah sholat, romya bithawbi wa atamma, maka baju itu dilepas atau dilempar, lalu kemudian sempurnakan sholat. Wa aslu hadza qissah, dasar dari cerita ini adalah, atau pendapat ini adalah, khala'an na'lain haitsu ahbar Jibril alaihi salam. Rasulullah melepas 2 sandalnya ketika malaikat Jibril menghabarkan, memberitahukan kalau di sandalnya ada najis. Bi anna 'alaiha najasatun fa khala'ahuma wa lam yasta'nifus shalat. Beliau melepas sandalnya dan tidak memulai dari awal sholat tersebut. Jadi ini masalah najis yang tiba-tiba kita ketahui ada di dalam baju kita. Kalau misalkan ya,
ketika membuka baju itu ya kemudian tidak membatalkan sholat, maka baju itu dilepas atau salah satu bagian yang terkena najis itu dilepas, lalu sempurnakan sholatnya. Tapi ini tidak harus ya. Jadi tapi al-ahab yang dicintai atau yang disukai adalah diulangi sholatnya, kan gitu ya. Jadi kalau kita sholat lalu kita tahu ada najis di baju kita, ya kalau misalkan dibuka ya sampai kemudian membuka aurat yang kemudian batal, ya nggak usah. Tapi sempurnakan sholat itu, lalu kemudian nanti ketika sudah selesai, ganti dan al-ahab itu diulangi. Kalau tidak diulangi tidak apa-apa. Tapi al-ahab itu diulangi. Kenapa yang lebih disukai atau dicintai adalah diulangi? Karena biasanya orang kalau sudah tahu di tengah itu ada najis, itu kemudian kita tidak khusyuk sholatnya. Waduh, ada najis, dilepas apa enggak, diulangi apa enggak, sahabat kan begitu. Nah, mengenai i'adatus sholat, mengulangi sholat itu kan ada satu kisah dari para sahabat. Jadi dalam kondisi normal saja kita boleh i'adatus sholat. Misal gini, ini subuh nih kita sholat, lalu kemudian kok kita ragu entah karena merasa kurang khusyuk misalkan ya, kita lalu mengulangi sholatnya. Nah, meskipun orang kalau kemudian was-was itu sudah masalah sendiri ya, tapi kalau misalkan kita mau mengulangi, misalkan itu diperbolehkan. Jadi sholat merasa tidak sempurna lalu kita mengulangi, tapi jangan sampai kemudian gara-gara itu lalu kita gelisah, wah sholatnya sempurna apa enggak, itu malah problem, itu penyakit kebodohan. Kalau lalu karena diperbolehkan mengulang lalu diulang terus setiap kali sholat, itu penyakit waswasah, itu berbahaya. Nah, tapi secara prinsip, secara fikih itu nggak apa-apa ya, secara fikih nggak apa-apa kita mau mengulangi sholat yang kita lakukan, itu nggak masalah. Karena ada satu cerita seorang sahabat ya, kalau nggak salah itu Amr bin As atau Ibnu Abbas ya, satu ketika sholat berjamaah dengan Rasulullah, lalu rupanya di tempat tinggalnya itu dia juga mendirikan sholat jamaah, lalu dia ketika setelah selesai sholat bersama Rasulullah lalu pulang dan kemudian mendirikan jamaah di tempatnya, di tempat tinggalnya. Nah itu salah satu kisah yang menjadi dasar bahwasanya i'adatus sholat, mengulangi sholat itu diperbolehkan meskipun tanpa alasan yang sangat-sangat penting. Nah, maka dalam hal ketika baju kita kena najis, ya tentunya najis yang itu sangat mengganggu ya. Tapi kalau najisnya kok najis cicak, tai cicak, kalau tai cicak itu kan termasuk najis yang ma'fu, ya itu enggak masalah. Misalkan yang kan tai burung aja kan juga termasuk ma'fu sebenarnya kan. Tahu burung kan termasuk ma'fu. Burung yang tidak bisa dihindari. Ya burung gereja, tapi kalau di sini kok ada burung elang, nah itu enggak itu misalkan di sini itu tetap najis tetap. Jadi burung yang tidak bisa dihindari. Semoga kayak merpati, tapi kan di sini kan merpati kok enggak wajar. Kalau di Mekah itu burung ada di jalanan yang itu juga sering dipakai oleh jamaah untuk sujud. Maka tai burung merpati di sana termasuk yang ma'fu. Nah, di kita mungkin yang paling tidak bisa dihindari adalah cicak. Dan tentunya kalau cicak ya nggak usah diulang karena dia termasuk najis yang di ma'fu. Tapi kalau misalkan tahu-tahu di baju kita ketemplokan misalkan tai ayam misalkan, dan kita tahu di dalam ada tai ayam. Nah, pilihannya adalah kalau bisa dilepas. Kalau itu misalkan tidak sampai membatalkan sholat, tidak sampai membuka aurat, lalu kita sempurnakan
sholatnya. Tapi kalau misalkan tidak bisa, nah itu lanjut saja. Kalau misalkan kalau baju yang dibuka sampai kemudian ya auratnya terbuka, dan itu bisa membatalkan sholat ya, karena satrul aurat itu adalah syarat wajib sholat. Artinya kalau kemudian ketika sholat terlihat auratnya, itu kan menjadi tidak sah sholatnya. Nah itu boleh lanjut saja, nanti setelah selesai ganti baju lalu kemudian lanjut sholatnya. Diulang sholatnya. Tapi sekali lagi ini wala yalzimuh, ini tidak harus. Tapi al-hab lebih disukai. Nah ini kan ada satu kisah di situ, Rasulullah SAW di tengah-tengah sholat tiba-tiba melepas sandalnya. Orang dulu ketika sholat itu biasa pakai sandal. Sekarang aja lebih keren kan gitu. Masjid keramik sehingga sandal dilepaskan. Kalau dulu ya sholat pakai sandal itu ya biasa. Tapi ketika sandal itu ada najis, cerita Rasulullah kemudian melepaskan sandal tersebut, lalu beliau tidak mengulangi sholatnya. Nah, ini mengenai najis yang tiba-tiba menempel di dalam baju kita. Masalah yang ke-6. Man tarakat tasyahudal awal aw syak falam yadri asala thalathan aw arba'an akhadha bil yakin wa sajada sajda sahwi qabla salam fa in nasiya fa ba'da salam mahma tadhkuru al qurb. Barang siapa yang meninggalkan tahiyat awal, ya, barang siapa yang meninggalkan tahiyat awal, tentunya karena lupa, ausyak atau ragu, falam yadri asola salasan, kemudian dia tidak paham apakah dia sholatnya itu masuk rakaat ketiga, au arba'an atau sholat yang keempat, akhadha bil yakin, maka pilihlah yang paling yakin antara 3 atau 4 tersebut, ya. Wa sajada sajdatai sahwi, lalu kemudian sujud ya dengan 2 sujud sahwi qabla salam, sebelum salam. Fa in nasiya, kemudian jika lupa fa ba'da salam, bisa dilakukan setelah salam, mahma tadhkuru ala qurb, karena ingatnya belakangan. Jadi ini mengenai keraguan. Ini kita sering ragu, lupa karena mungkin lagi nglamber gitu pikiran kita ya. Maka ketika ragu berkenaan dengan meninggalkan, nah ingat, meninggalkan yang sunnah ab'ad itu maka dianjurkan bisa diganti dengan dua sujud yang disebut dengan sujud sahwi, ya. Sunnah ab'ad itu apa? Di dalam sholat itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu setidaknya yang kalau kita tinggalkan maka kita sangat dianjurkan untuk menambalnya atau menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, sunnah ab'ad itu setidaknya ada 4. Ya, tahiyat awal, ya, tahiyat awal, lalu kemudian kalau kita bermazhab Syafi'i itu kunut, ya, membaca kunut itu kalau mazhab Syafi'i, lupa kunut itu sangat dianjurkan sujud sahwi. Lalu lupa membaca sholawatnya pada kunut itu juga bisa ditambal dengan sujud sahwi. Nah, kalau saya kenapa ketika membaca sholawat selalu jahar untuk memastikan bahwasanya sholatnya tidak, kunutnya, sholawatnya tidak lupa. Lalu yang terakhir yang keempat adalah sholat pada tahiyat,
Ya, salat pada tahiyat. Jadi itu sunnah abad. Di luar itu yang sunnah lalu kita lupa kok sujud sahwi, itu sholatnya batal. Saya contohkan misalnya begini, membaca surah setelah surat Fatihah lupa, lalu kita sujud sahwi, itu batal. Karena tidak ada syariat yang menjelaskan kalau lupa membaca surah itu sujud sahwi, karena termasuk sunnah biasa. Atau lupa membaca doa i'tidal sampai Allahul man hamidah, langsung sujud, enggak baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in, lupa. Atau lupa bertasbih ketika ruku atau ketika sujud, atau ketika lupa membaca doa di antara dua sujud, lalu di akhir kita sujud sahwi, itu batal sholatnya, karena dianggap menambah gerakan dalam sholat yang tidak disyariatkan. Nah, itu namanya sunnah hayat. Tapi kalau sunnah ab'ad, setidaknya di tempat 4 itu boleh ditambal dengan sujud sahwi, boleh tidak sujud sahwi. Tentunya kan kita pengen dalam ibadah kan pengen sesuatu yang sempurna. Maka kalau kita lupa itu, ya kita tambal dengan sujud sahwi, maka sholat kita menjadi sempurna. Maka kemudian sekali lagi ini yang sering saya ingatkan, orang yang lupa misalkan tahiyat awal, ini biar tahu ke jamaah juga. Orang lupa tahiyat awal, ketika dia sudah berdiri tegak, walaupun diingatkan oleh makmum, di subhanallahi berkali-kali, dia tidak boleh kembali lagi untuk duduk tahiyat awal. Kalau kembali lagi, sholatnya batal. Ya, ini juga jamaah harus tahu nih. Jadi atau ketika membaca apa ya yang doa kunut lupa, lalu di subhanallahi bolak-balik. Dia sudah duduk ke sujud, lalu berdiri lagi untuk membaca doa kunut, itu batal. Ya. Jadi kalau subhanallah sudah cukup subhanallah saja. Kalau imam enggak ingat, ikuti imam walaupun lupa. Nanti ditambal, imam akan tahu, oh ada yang salah, maka nanti akan ditutup, diganti, ditambal dengan sujud sahwi. Ini yang sering kita tidak tahu kan. Orang karena lupa tahiyat awal, sudah berdiri di subhanallah diteriaki berkali-kali kan gitu ya. Berkali-kali sampai kemudian imam terpaksa harus ngalah daripada sholatnya ramai. Lalu kemudian duduk lagi. Padahal menurut fikih itu sholatnya batal. Kenapa? Tahiyat awal itu adalah sunnah ab'ad. Nah, paham di situ ya? Ini biar nanti kalau subhanallah secukupnya aja. Enggak usah sampai subhanallah. Karena pengen maksa imam biar duduk lagi. Padahal itu malah batal. Kecuali kalau yang rukun. Misalkan rukun itu membaca Fatihah, imam saking sibuk untuk membaca surah yang bagus-bagus, dianggap yang panjang-panjang, lalu ketika setelah takbiratul Allahu Akbar langsung baca misalkan surat yang sunat, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Biasanya kan begitu kalau kita jarang imamin, mental kita nggak siap. Sudah ketika mulai kita mau masuk ke mihrab itu udah mikir baca surat apa ya, lupa Fatihahnya. Nah itu bisa diteriakin, akan gitu ya, diteriakin subhanallah, nanti ganti lagi. Mikirnya kan imam mikir, wah jangan-jangan karena kepanjangan salah nih, akhirnya ganti. Qul ya ayyuhal kafirun, subhanallah, ganti lagi. Ini kok masih salah qul ya ayyuhal kafirun nih kan.
Qul huwallahu ahad aja lah. Qul huwallahu ahad. Tetap subhanallah. Itu kan pusing gimana nih katanya. Lalu ada makmum yang ngelentuk. Fatihahnya kurang. Misalkan begitu. Boleh apa enggak itu? Kan itu ya, boleh apa enggak? Fatihahnya kurang. Fatihahnya lupa. Boleh apa enggak itu? Ngomong dengan sesuatu yang tidak pernah ada perintahnya atau contohnya di dalam fikih. Nah, itu juga ada satu penjelasan di situ ya, satu penjelasan. Tapi ini juga jarang sekali, tapi ternyata di kitab pernah dibahas di situ. Kalau yang kita tidak tahu mungkin dia akan berkorban ya. Yang tidak tahu fikih ya. Misalkan Fatihahnya kelupaan. Nah, itu kan batal sebenarnya. Secara lahiriah batal, tapi ini dianggap tidak menyelesaikan masalah. Karena kasihan orang yang berkorban membatalkan sholat itu adalah haram ya. Orang batalkan sholat yang sedang berjalan ya, kita membatalkan diri sendiri itu haram tanpa sebab, itu haram. Nah, bagaimana dengan kasus yang tadi? Fatihahnya kurang, Fatihahnya bro. Nah, misalkan begitu ngingetinnya. Nah, itu di dalam satu kitab pengikut madhab Maliki boleh diperbolehkan mengatakan sesuatu yang itu memang sangat penting ya, sangat penting di dalam sholat. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Dan misalkan tadi ya, imam kan sudah membaca sholat panjang, ternyata di subhanahu nggak ingat, baca yang pendek lagi, nggak ingat lagi. Wah, itu boleh salah satu makmum teriak mengingatkan Fatihahnya kurang. Wah, bisa panjang-panjang ngomongnya. Fatihahnya kurang misalkan begitu. Itu boleh dan tidak membatalkan. Tidak ada satu kitab yang menjelaskan itu. Nah, itu mengenai lupa. Jadi kita harus tahu, yang jelas harus tahu mana sunnah ab'ad, mana sunnah ha'ad, dan mana yang rukun. Nah, bagaimana kalau misalkan yang rukun ketinggalan? Misalkan Fatihah tadi ketinggalan. Kalau yang rukun ketinggalan kok tidak disempurnakan, maka itu tidak sah. Salatnya batal. Tadi misalnya Fatihahnya sudah diingetin, Fatihahnya lupa. Kurang misalkan gitu ya. Ya kita tetap berjamaah, tapi kemudian ketika imam salam ya kita nambah sendiri karena imam enggak ingat, nambah satu rakaat yang tadi tidak dibaca Fatihahnya. Nah, itu karena meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun itu batal satu paket. Lupa sujud, kan rukun ini sujud. Sujudnya cuma sekali. Itu batal satu paket dari Fatihahnya, ruku itu sampai kemudian sujudnya. Maka harus ditambah, bukan diulang sholat, ditambah. Misalnya sholat zuhur atau sholat maghrib, yang pertama itu lupa Fatihahnya, maka jadilah 4 kali berdiri. Ya, jadi yang kalau hanya 3 saja itu berarti batal. Nah, itu harus begitu diganti. Tapi kalau misalkan yang sunnah apa tadi ya, 4 tempat tadi ya, kunut, tahiyat awal, sholawat pada kunut, sama sholawat pada tahiyat. Kalau lupa boleh boleh ditambal dengan sujud sahwi, bukan dengan menggantinya. Nah, bukan dengan menggantinya, tapi dengan sujud sahwi udah cukup. Ya. Maka kenapa tahiyat awal itu kenapa sunnah kalau kita tinggalkan? Kan kita sering melihat orang tarawih. Kenapa ada hakikatnya ketika meninggalkan tahiyat awal itu, ya memang kenapa tidak dianjurkan tidak diperbolehkan untuk mengulang? Kan kalau kita lihat hakikatnya sholat, kalau kita sholat tarawih yang 4 rakaat itu kan rakaat yang kedua nggak ada duduknya, ya kan? Pernah kan sholat yang 4 rakaat pernah? Kan berdiri terus kan? Pokoknya dia salam terakhir, kan begitu? Salam terakhir. Witir juga begitu. Witir itu yang
Dalam fikih witir itu, salat witir itu dalam fikih itu ya satu salam. Namanya witir itu satu salam. Mau 8 rakaat ya satu salam. Mau 9 rakaat ya nanti di ujung salamnya. Nah, yang tahiyat pertama itu bisa diloskan. Dan dalam hal witir atau sholat tarawih, tidak adanya rakaat yang kedua itu tidak ditutup dengan sujud sahwi, karena memang begitu syariatnya. Cuman kita lebih suka yang kalau witir 3, lebih suka yang 2, 1. Nah, sebenarnya secara nalar ya witir itu ya yang ganjil. Maka kemudian di mazhab Syafi'i itu cara niat sholat witirnya karena 2-1 kan, solu rokaatai minal witri. Jadi istilahnya nyicil witir gelombang pertama, atau sholat 2 rakaat yang merupakan bagian dari witir. Karena kan misalkan soli sunatal witri misalkan ya, sholat saya niat sholat witir, kok 2? Ya bukan witir namanya. Ya, kok 2 bukan witir. Makanya kalau Bilal itu sering bilang solu rokaatai ini minal witri. Jadi istilahnya sholat 2 rakaat yang merupakan bagian dari witir, bukan solu sunatal witri, bukan sholat sunat witir, karena witirnya ganep. Nggak ada sholat witir itu ganep, yang ada adalah ganjil. Nah, itu cara yang diberikan oleh para ulama mazhab Syafi'iyah yang mengikuti cara witirnya 2:1. Nah, kalau yang langsung 3 ya langsung soli sunatal witri ya salah sarokaatin, itu sudah benar witir. Tapi kalau 2:1 yang pertama itu adalah solu atau usoli rokaatai minal, ada minalnya itu loh. Ada minalnya. Ya. Itu sujud sahwi. Yang mas'alatun yang ketiga, masalah yang ke-6. Al-waswasatu, mengenai waswas, ragu-ragu. Fi niyatis sholat, di dalam niat sholat. Sababuha khailu fil aqli, sebabnya adalah semrawutnya di dalam akal. Semrawut, pabaliwat, apalagi sibuk atau apalah itu. Ini khail itu gendeng, gila ya. Tapi saya terjemahkan semrawut. Aujah dan bisyari, atau kebodohan bodoh dengan ilmu syariat. Ini mengenai waswasah. Ingat, ragu di dalam niat itu membatalkan sholat. Apa namanya? Membatalkan sholat. Ragu di dalam niat sholat itu batal sholatnya. Ya. Jadi kalau kita sudah usoli, ragu udah niat atau belum, udah sebaiknya dibatalkan. Kita ulangi. Tapi kalau keseringan itu menjadi penyakit. Kan sering Allah, ulang lagi Allah, kenapa? Ragu dalam niat. Kalau keseringan jadi penyakit. Tapi kalau sesekali kita ragu di niat, ya, ragu terhadap niat, dalam niat ketika sholat itu membatalkan sholat. Jadi baik dibatalkan karena ragu. Ya, jadi niat ini menjadi landasan kita dalam sholat. Nah, li'anna imtithalu amrillahi azza wa jalla mithlu imtithali amri ghairihi, karena menjalankan perintah Allah Ta'ala itu sama halnya dengan menjalankan perintah yang lain. Wa ta'zimuhu ka ta'zimihi ghairi, dan mengagungkan Allah itu juga tidak jauh berbeda dengan bagaimana cara mengagungkan yang lain. Fi haqqil qasdi, dalam makna niat yang sebenarnya.
Wa man dakhala alaihi alimun faqama lahu falau qala nawaitu an antasiba qa'iman ta'dhiman lidukhuli zabdatil fadil li ajli fadlihi muqabbilan alaihi biwajhika nasafihan abhu. Barang siapa yang ketika ada orang alim yang masuk lalu dia berdiri dengan niat untuk menghormatinya, kan gitu ya, maka sebenarnya dia juga sedang menghormati. Ini sebenarnya di perumpamaan ketika kita menghormati, gaya kita menghormati orang, makhluk, itu sebenarnya juga nilainya sama gayanya ketika kita dianggap menghormati Allah. Jadi kalau sudah niatnya itu sudah nggak benar, kan itu ya, maka sama aja dengan orang ketika menghormati seseorang, niatnya nggak benar ya, kemudian menyebabkan perbuatan itu tidak benar. Orang ketika menghormati itu yang menghadap Allah, menghadap yang dihormati, kan itu. Nah, ketika kita sholat lalu niatnya nggak benar itu dianggap mungkuri, membelakangi, atau ketika kita ngobrol atau ketika kita berbicara menghadap Allah itu kita dianggap pelengos kesana kemari, dan itu tidak masuk dalam tentunya tidak masuk dalam aktivitas yang menghormati Allah. Bal kama yarahu wa ya'lamu fadlahu tamba'athu tamba'izu da'iyat ta'zim fatukimhu wa yakunu mu'azziman illa idza qama istaghala akhar aw fi ghaflatin. Kalau dia kemudian ketika menghadapi atau bertemu dengan orang alim atau orang yang dihormati itu ya, lalu kemudian dia menunjukkan aktivitas kesibukan dirinya mengurus yang lain, entah karena misalkan kalau zaman sekarang karena sambil megang HP atau karena lalai, nah, itu sama saja dengan tidak menghormati yang hadir di hadapannya. Wastiratu kaunus sholat dhahran ada fardhon fi kaunihi imtithalan kastiroti kaunil qiyam makrunan bidukhul malaikbal bil wajhi ala dahil wantifa ibaithin akhar sawaun wa qasada ta'zim biha liyakuna ta'ziman fa innahu law qama mutabbiran anhu aw sabara fa qama ba'da dzalika bi mutatin lam yakun mu'adziman. Bagaimana ketika dia berdiri kok mungkur, membalikkan badannya, maka pada hakikatnya dia tidak lam yakun mu'adziman, tidaklah dia melakukan perbuatan menghormati yang dihadapinya. Nah, jadi orang yang tadi sekali lagi niat tidak pas atau tidak niat itu sama saja dengan ketika berdiri dia mungkur atau membelakangi yang diajak bicara. Maka ketika kita sholat niat nggak benar, ya itu sama saja dengan begitu. Orang ketika mengajak berbicara dengan seorang itu kita membelakangi. Jadi ditekankan, makanya kemudian wa inna ma yatulu nazmal alfat adalah alaiha ima talaffuzan bil lisan wa imma tafakkuran bil qalbi. Maka baiknya kan gitu ya, biar kita tidak ragu di dalam ketika niat sholat itu penting kita ketika niat mentalafutkan, melafalkan niat, kan gitu ya. Kita sebagai orang awam ketika melafalkan niat maka itu sudah dianggap memang niat kita benar dan kita mantap, daripada misalkan kita mau mengikuti mazhab yang tidak atau menganggap niat melafalkan niat itu bid'ah. Karena ada yang mengatakan melafalkan niat itu bid'ah ketika sholat. Kita baca usolli misal fardhu subhi rakaataini, itu dianggap ada yang mengatakan bid'ah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak, bahkan talaffuz bin niat itu sunnah. Melafalkan niat itu sunnah, dianjurkan.
Karena salah satu manfaatnya adalah, salah satu hikmahnya adalah apa tadi? Memantapkan ketika kita dalam melaksanakan sholat. Tapi harus diingat, fikihnya cara niat, tata cara niat. Ingat, ketika sudah usolli misalnya fardhu subhi rakaataini adaan makmuman, misalkan lillahi ta'ala, menjadi tidak sah ketika jarak antara akhir dari niat kita itu terlalu lama. Maka ketentuan fikihnya ketika niat itu kan setelah lillahi ta'ala wa tahtufu ba'd, kita langsung nyamber lillahi ta'ala langsung Allah. Kira-kira kalau mau berjarak itu ya 1 detik, lillahi ta'ala langsung Allah akbar. Jangan misalkan setelah lillahi ta'ala tunggu dulu gitu, langsung Allah. Itu niatnya tidak sah. Ketika talafut niat, jarak antara akhir niat dengan gerakan takbir terlalu panjang, itu niatnya tidak sah, tidak dianggap niat. Apalagi menganggap ketika sudah keluar dari rumah menuju masjid dianggap niat. Itu bukan niat. Ya itu memang niat dalam definisi Indonesia, tapi dalam definisi fikih tidak disebut niat. Namanya niat ketika adalah makruran bifi'lihi, menyertai perbuatannya. Kalau yang sudah advance silahkan, misalkan sudah terbiasa begitu, orang tanpa harus talafut sudah bisa menggabungkan antara ketika takbir dengan niat. Oh, enggak usah pakai usolli, karena ketika takbir langsung Allah usolli kan menjadi kapur, rusak. Takbir sambil mentalafutkan, itu kan rusak. Untuk yang advance, yang sudah misalkan levelnya levelnya tinggi, pas Allahu Akbar sambil niat itu kan menggabungkan antara hati dengan pikiran dengan perkataan takbir. Tapi kalau kita orang awam, malah bisa rusak. Jadi baiknya dari talaffuz bin niat biar terhindar dari was-was, rasa was-was ya, ragu ketika niat. Karena sekali lagi ragu di dalam niat itu membatalkan sholat. Fal waswasatu mahaddul jahl. Was-was itu adalah sumber kebodohan atau potret dari orang yang jahil, orang yang bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini bisa terjadi kalau imam kadang-kadang udah duduk gitu, jadi di belakang subhanallah langsung di belakang imam ini langsung baca kunut ini bisa. Oh iya, maksudnya makmum. Oh, enggak boleh. Jadi gini, imam itu, ya namanya imam itu, walaupun salah kita harus ikut imam. Ketika imam itu misalkan sakit, ini makmum nggak ada yang alim misalkan, imam sakit, yang pintar hanya itu saja. Lalu dia biasanya sholatnya duduk. Makmum sholatnya harus ikut duduk. Ya imam imam sakit. Ini karena apa? Ini untuk menunjukkan bahwa imam makmum itu harus ikut imam. Nah apalagi dalam hal tadi, kesalahan tadi, imam gara-gara lupa kunut udah sujud, akhirnya jamaah inisiatif. Nggak boleh, batal itu, jamaahnya batal, ya. Karena apa? Karena makmum tidak mengikuti imam. Jadi kalau sudah lupa begitu, ikuti imam, walaupun kita tahu imam lupa. Karena iqtidaul imam, ya, iqtidaul makmum ilal imam itu wajib. Diikuti, harus diikuti. Kayak tadi misalkan tadi ya, sama dengan tadi yang imam lupa tahiyat awal, sudah berdiri, kita tahu salah, nggak boleh kita itu berdiri tahiyat sendiri. Kalau tahiyat sendiri makmum batal. Kalau mau tahiyat sendiri, ya Anda harus langsung niat mufarokoh.
Niat mufaraqah itu niat misah. Jadi kalau misalkan lupa tahiyat awal, imam udah berdiri, ya kita harus ikut berdiri. Nah ini pentingnya ilmu. Sama ada ambil kunut sama juga kan. Kunut, imam sudah sujud, kita nggak boleh kunut sendiri, ikuti imam. Yang jelas kita sudah mengatakan subhanallah untuk menyatakan kalau imam itu ada yang kelupaan, sehingga nanti di akhir bisa ditambal dengan sujud sahwi. Ya terakhir nih, sering terjadi kemarin ya kan mas ada sunat wudu, sunat sholat, Fatihah. batal sholat, batal wudu. Ini kadang-kadang terjadi kalau kita sampai terakhir pada akhir ambil rumah ini kadang-kadang masih begini masih ruku aja. Seperti tadi ini banyak kan, kadang memang udah sedikit lagi assalamualaikum masih sujud aja. Iya. Nah kalau ini biar ini fadilah, saya ingin selalu menyampaikan fadilah dalam sholat itu antara sujud, lamanya sujud dengan lamanya berdiri itu lebih baik lamanya berdiri. Makanya kalau baca suratnya panjang itu lebih baik sebenarnya kalau dalam sholat sendiri, ya. Nah, bagaimana kalau kemudian orang itu kelamaan sujud itu apalagi makmum ya, meskipun makmum itu punya keistimewaan, jangan sampai kemudian sujud berpanjang-panjang sampai kemudian seolah itu syariat. Gara-gara memang ada satu hadis yang mengatakan waktu sujud adalah waktu yang paling dekat hubungannya dengan Allah, kan gitu ya. Lalu dengan landasan itu kita meminta banyak pada Allah. Nah, ketika sujud akhir lama itu, entah baca tasbih entah minta apa-apa kan gitu ya, lama banget sampai kemudian imam setelah salam. Ya sebenarnya itu tidak sampai membatalkan tidak sampai membatalkan sholat, karena memang makmum itu punya privilege. Tapi kalau imam kelamaan sujud bahkan kelamaan tahiyat itu makruh. Kalau imam kelamaan sujud, kelamaan tahiyat makruh. Tapi kalau makmum asal jangan sampai misalkan salam dia masih sujud, nah itu berlebih-lebihan. Tidak baik, mubadir dalam sujud. Habis sholat jamaah, apalagi sholat jamaah, ya kita hindari. Meskipun dalam sholat jamaah itu makmum punya keistimewaan. Dia boleh lama sedikit sujudnya dibanding imam. Dia boleh lebih lama tahiyatnya dibanding imam. Itu enaknya makmum. Doa yang paling mustajabah, pahala yang besar, zikir juga yang paling besar, zikir dan doa di dalam sholat. Maka bagi seorang makmum, kalau misalkan dalam tahiyat itu mau menambahkan dengan doa, itu mah dianjurkan kan gitu ya. Tapi kalau bagi imam sampai berpanjang-panjang itu menjadi makruh, bukan dapat pahala karena panjang sujudnya, tapi menjadi kemakruhan. Karena imam itu seorang pemimpin yang harus memperhatikan jamaah. Kalau imam itu sujud lama-lama, kasihan yang punya darah tinggi. Sujud lama itu untuk darah tinggi, bisa tong begitu. Yang punya darah tinggi atau punya, itu tuh menjadi kenapa sujud imam yang wajar-wajar saja. Nah, tapi kalau makmum nggak masalah, asal jangan sampai tadi, apalagi udah selesai salam, udah zikir masih sujud, itu malah bukan mengikuti imam itu, bukan mengikuti imam. Ya. Meskipun tidak membatalkan. Nah di dalam bagi makmum itu ketika tahiyat, saya sering menyampaikan manfaatkan waktu tahiyat itu untuk menambah doa. Kalau dalam hadis Rasul itu kan disampaikan, mintalah pada Allah setelah tahiyat itu ada 4 hal. Perlindungan dari siksa kubur, perlindungan dari siksa neraka, perlindungan dari fitnah dunia ya, dan fitnah Dajjal. Kan
Allahumma inna a'udzubika. Kalau bisa kayak ini saya lupa. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal wa minal mahrami wal ma'tham. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ya muqallibal qulub tsabbit. Nah, tsabbit itu artinya kokohkanlah, tempelkanlah qulubana di hati kami ala dinik atas agamamu. Nah, maka makmum untuk mendapatkan fadilah salam, fadilah jamaahnya, usahakan salamnya setelah imam salam kedua. Ini masih sering entah lupa entah tergesa-gesa. Saya kalau imam salam kita langsung assalamualaikum, langsung disambut. Nah, jadi fadilah makmum itu biar dapat fadilah salamnya, usahakan salam setelah salam keduanya imam. Bacalah doa zikir ya minimal kalau baca hafal tadi ya, yang Allahumma ighfir lima qaddamtu dan seterusnya itu menjadi baik sekali. 4 hal itu kita mintakan kepada Allah ya. Perlindungan dari api neraka, siksa kubur, fitnah cobaan dunia dan akhirat, dan dajjal kan gitu. Nah, itu keren. Makanya kalau biasanya hanya fil alamin annaka hamidum majid, carilah itu dihafalin dikit itu. Karena makmum itu punya privilege, punya keistimewaan, maka asik menjadi makmum itu. Kalau imam itu sangat sangat udah kalau salah bawa kendaraan, bawa jamaah banyak kan gitu. Kalau salah dicaci maki orang karena harus membawa tanggung jawab rombongan itu kan. Kalau makmum itu banyak keistimewaannya. Tapi bukan berarti kemudian nanti kita harus berlomba-lomba jadi makmum. ini Harun, Pak RW, Ustadz nih kalau kira-kira layak mampu merasa mampu menjadi imam harus datang lebih dulu gitu, jangan di belakang dulu katanya. Ini maghrib saya perhatikan maghrib itu sering pada nyari imam nih kemana katanya. Ya demikian itu ya. Enggak ada yang lain? Enggak cukup? Ya, oke, kita cukupkan. Kalau nanti kita lanjutkan dalam forum yang lain, kita obrolkan hal-hal yang mungkin jika kita sungkan untuk menanyakan. Astagfirullah, alhamdulillah ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min sayyidina sahabi Rasulillah asma'in amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafiuka mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karimi wa 'azimi subhanik Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana sakiyan aw mahruma Allahumma inna na'udzubika min dhulumatil wahmi wa akrimna binul fahmi wa zayyina bil ahlaqil hasanati wal hilmi Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwal Allahumma inna nas'aluka salaman fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan min nar wal afiatan hisab Allahumma arzuqna fahman sahiha wa zidna ilman nafi'a Allahumma ij'alna wa aulatana wa dzurriyyatana iman bi tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi hatika wa tibam sunnati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu